karakter yang menurut gue agak sedikit out of place di geng Thunderbolts ini. Itu adalah Bucky Barnes. Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Faris, dan kali ini gue akan review Thunderbolts dari Marvel. Gue sudah nonton kemarin, diundang ke fan screening tanggal 25 kalau nggak salah ya. Jadi gue sudah nonton early lah 5 hari sebelum, dan gue harus menahan review gue karena nggak boleh guys. Gue sudah tidak sabar untuk membahas karena jujur gue enjoy banget sih nonton Thunderbolts ya. Bener-bener kayak apa ya, lu masuk sebuah wahana gitu dan wahananya seru. Lu bener-bener enjoy the ride dah. Gue selama nonton sih gue enjoy banget ya. Menurut gue ini film yang apa ya, bisa dibilang paket lengkap sih. Jadi lu ketika nonton lu dapat semuanya gitu. Lu bisa dapet aksinya pastinya ya. Aksinya keren-keren juga menurut gue, koreonya menurut gue fresh juga karena ini kan juga terdiri dari sekelompok anti-hero yang bisa dibilang nggak ada superpower gitu kayak Thor yang kekuatannya terbang atau Iron Man yang nembak gitu. Ini bener-bener jadi combatnya diliatin bener gitu karena rata-rata dari mereka sih kayak special agent gitu kan. Jadi bener-bener koreo hand to hand combatnya dieksplor, dan menurut gue banyak yang fresh juga sih, dan kita ngeliat oh anjir gerakannya tuh keren-keren gitu guys. Terus juga dari segi plotnya juga menurut gue plotnya oke gitu ya, ada konspirasinya. Terus juga dari segi emosional juga dapet di endingnya. Itu semua emosional bisa dapet karena memang karakternya ditulis dengan baik sih menurut gue. Jadi saling mengkomplimen gitu, karakternya si Yelena bisa mengkomplimen si siapa US Agent gitu-gitu, dan setiap karakternya memang bisa mengkomplimen karakter lain gitu. Meskipun nanti akan ada satu karakter yang gue bahas yang kurang masuk di grup Thunderbolts menurut gue ya, nanti akan gue bahas. Tapi ya balik lagi, ini bener-bener paket lengkap. Lu bisa merasakan itu semua, dan juga pastinya kalian akan merasakan humor khas Marvel gitu ya. Memang kocak gitu, dari dialog, dari kelakuan orang-orangnya. Di sini the best sih menurut gue, semuanya dapet gitu. Terus ini salah satu film Marvel yang menurut gue jiwanya tuh ada lagi guys. Ketika lo nonton tuh feeling superhero-nya dapat banget. Which is ironis gitu menurut gue, karena marketingnya gitu atau brandingnya kan ini bukan film superhero ya. Karena tulisannya aja not a hero gitu. Ini benar-benar sekelompok penjahat, mungkin bisa dibilangnya penjahat gitu ya. Tapi kalau di sini dibilang anti hero gitu, mereka dikumpulkan. Mungkin sinopsisnya dulu kali ya. Sinopsisnya adalah, ini gue akan jelaskan dengan cukup singkat. Jadi CIA itu intinya bereksperimen. Si Valentina De Fontaine, dia itu bereksperimen untuk bikin superhero baru karena Avengers kan tuh udah bubar. Jadi dia pengen melindungi bumi dengan eksperimen bikin superhero baru. Tapi di situ kayak ilegal gitu loh, nggak ada hak manusianya, kayak disiksa lah, terus banyak korban jiwa. Sebenarnya nggak disiksa sih, kayak banyak korban jiwa, nggak manusiawi lah eksperimen. Lu menyiksa dengan cara eksperimen gitu. Ada yang jadi hilang dari eksperimen gitu-gitu, banyak lah. Akhirnya dia ingin menutupi jejaknya dengan menyewa banyak anti-hero atau villain-villain ini kayak Yelena, ada US Agent. Dia menyewa untuk ngapus barang-barang buktinya, dan akhirnya mereka semua dikumpulkan di satu tempat karena mereka juga barang bukti, saksi gitu lah ya. Mereka dikumpulkan di satu tempat dan pengen dijebak sama si De Fontaine untuk dibunuh gitu. Nah akhirnya mereka bersatu lah untuk bertahan hidup, bisa kabur dari jebakan itu, dan bisa dibilang balas dendam ke Valentina De Fontaine, atau lebih tepatnya sih mungkin mereka ingin mencegah eksperimennya si Valentina De Fontaine itu yang sangat berbahaya. Gue pengen nyebut tapi harusnya kalian udah tahu sih ya. Intinya sih kalau kalian nonton di trailer, si eksperimennya itu Sentry ceritanya. Sentrinya kan kuat, akhirnya mereka ingin mencoba biar sentrinya tidak terlepas di dunia dan menghancurkan gitu sih, dia begitu. Dan kalian mungkin kalau belum nonton gitu dan tahu Sentry itu seperti apa, kalian akan bertanya-tanya gimana caranya sekelompok orang biasa aja, agent doang gitu, mungkin ada super soldier satu si US Agent akan melawan Sentry bro. Ya mungkin kalian bisa menebak akhirnya seperti apa, tapi menurut gue endingnya oke sih. Eksekusinya sangat baik, endingnya justru sangat emosional, dan itu adalah keputusan yang sangat tepat menurut gue untuk memberikan ending yang emosional karena karakternya terlalu kuat gitu. Jadi kita harus mainin ke
emosi dari antar karakternya, dan itu dapet banget. Dan gue suka banget karakter Sentry di sini, bro. Meskipun menurut gue porsinya kurang banyak ya Sentry-nya, kayak dari segi action ketika udah suit up terus action tuh porsinya sangat dikit. Itu menurut gue sangat dikit sih. Cuma gue suka penggambaran karakter Sentry yang menggunakan tema dari filmnya gitu. Tema ini jadi bener-bener manusiawi banget, guys. Itu mungkin yang gue pengen bahas dari ketika gue merasakan jiwa lagi di film Marvel. Karena film ini tuh manusiawi banget. Jadi ketika kita nonton kita bisa relate gitu. Karena kan kalau misalkan let's say yang grand gitu film Marvel kayak Avengers Infinity War gitu, mungkin ada beberapa yang kita bisa relate, tapi kan kita nggak pernah diserang alien, bro. Kita maksudnya susah gitu untuk relate ke villainnya juga. Kita nggak ada dilema untuk menghapus setengah populasi manusia. Kita nggak pernah punya ada di posisi seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa relate dengan villainnya atau karakternya gitu. Ya mungkin kalau di extend misalkan di analogiskan menjadi apa bisa gitu. Tapi di sini villainnya pun itu mempunyai problematik yang sama dengan manusia biasa, yaitu dia punya problem dengan kesepian, kesendirian gitu. Dan itu dibahas dengan menarik banget sih di film Thunderbolts gitu. Karakternya juga kayak si Yelena yang pernah mengalami kesendirian gitu. Jadi dia bisa merasakan si Sentry seperti apa gitu. Terus juga ada US Agent yang masalahnya seperti apa. Di sini dibahas, dan gue suka sih dengan karakter-karakter yang dibahas di film Thunderbolts ini gitu. Jadi digambarkan lah si Sentry punya dark side-nya, si Nega. Gue nyebutnya sih Nega Sentry, bukan N-word itu ya, Nega, negatif, maksudnya sisi gelapnya gitu. Jadi si Nega Sentry ini digambarkan di film ini. Aduh, keren dah bro, endingnya nanti kalian nonton sendiri, gue gak mau spoiler. Tapi yang gue balik lagi pengen sampein poinnya, bener sih kerasa ini filmnya punya soul gitu bro ketika lo nonton. Terus untuk film yang katanya bukan film superhero, tapi karakter-karakter di geng Thunderbolts ini banyak punya adegan menyelamatkan warga sipil, guys. Itu dia guys yang apa menurut gue udah lumayan lama sih, kapan terakhir gue lihat yang memorable gitu ya, adegan superhero yang menyelamatkan warga lokal gitu. Di sini benar-benar digambarkan, dan menurut gue itu cukup menyentuh sih ketika mereka yang nggak punya kekuatan super kayak kayak Thor yang dewa atau Hulk yang bisa mungkin ngangkat satu mobil dengan satu tangan gitu. Mereka bener-bener kesusahan, misalkan ada debris yang mau nimpa warga sipil, bener-bener nahan karena mereka manusia biasa, jadi harus bersama-sama. Wah itu dapet banget sih, menurut gue menyentuh banget sih adegannya. Itu kayak bener-bener keluarga gitu loh, membantu satu sama lain untuk menolong warga sipil. Dan menurut gue itu aksi heroismenya tuh dapat banget di film ini, which is ironis banget. Padahal yang lain embel-embelnya kan film superhero, tapi adegan menyelamatkan warga sipil sudah kurang. Karena meskipun gue nggak menyalahkan mereka gitu, bukan berarti itu salah, tapi menurut gue cukup wajib sih, karena menurut gue itu menyentuh banget gitu. Mungkin problemnya adalah ketika kita nonton film Marvel, karena mereka skalanya sudah terlalu besar gitu ya, problemnya sudah menyangkut multiverse, serangan alien gitu yang memusnahkan bumi, jadi mereka tidak sempat untuk menunjukkan warga sipil yang sedang terancam gitu dan harus diselamatkan. Mereka nggak sempat, karakternya terlalu banyak yang harus diceritain terlalu banyak, dan mereka nggak sempet. Tapi di film Thunderbolts ini karena memang mereka fokus ke karakter-karakter ini dan film ini gitu ya, bagaimana para karakter ini tuh pengen apa ya, istilahnya pengen baik lah kalau disimplifikasi, atau pengen punya kesempatan kedua gitu untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu kelihatan bagusnya sih di situ. Kayak film ini kerennya di situ. Jadi ya keren lah pokoknya. CGI-nya juga rapi menurut gue. Kalau mau bahas secara teknis, menurut gue sih nggak ada problem sih ya. Maksudnya pasti beberapa momen mungkin kalau dari CGI yang kelihatan itu animasinya, tapi sisanya kalau dari segi compositing menurut gue rapi sih, jauh lebih rapi daripada Captain America malah, yang green screen-nya hancur-hancuran gitu. Tapi untuk beberapa minusnya mungkin yang mau gue bahas ya, Sentry porsinya tadi kurang banyak udah gue bahas ya, meskipun si Louis Pullman menggambarkan Sentry dengan sangat baik, apalagi ketika menunjukkan sisi manusianya dan sisi gelapnya, itu menurut gue dia menggambarkan dengan sangat baik lah. Cuma kalau kurangan lagi, tadi karakter yang mau gue bahas ya, karakter yang menurut gue agak sedikit out of place di geng Thunderbolts ini, itu adalah Bucky Barnes. Surprisingly menurut gue bukan nggak cocok Bucky untuk masuk gitu. Menurut gue dari segi kekuatan, dari segi vibes-nya menurut gue cocok sih Bucky untuk masuk di tim Thunderbolts gitu, karena kan dia pernah jadi anti-hero juga gitu.
pernah jadi diburu oleh inilah, bisa dibilang lah apa, pemerintah gitu, pernah kan dia jadi buron gitu. Cocok sebenarnya secara di atas kertas gitu. Cuma di film ini adalah mungkin ya, ini menurut gue problemnya adalah Bucky itu masuk Thunderbolts yang paling terakhir daripada anggota lainnya gitu. Jadi ketika kita sudah menonton anggota Thunderbolts yang secara tidak sengaja sudah terbentuk duluan gitu di awal, secara tidak sengaja ketika di perangkap itu, mereka chemistry udah dapet banget. Mereka berempat kalau nggak salah. Mereka berempat tuh udah dapet banget guys. Yang dijebak itu udah dapet banget chemistry. Nah ketika Bucky masuk dengan karakternya dia, yang menurut gue lumayan berbeda dengan karakter lain yang udah punya tektokan chemistry yang bisa kocak-kocakan gitu. Ketika dia masuk kayak out of place aja sih menurut gue. Mungkin itu yang gue rasakan ya. Bucky kayak rada. Jadi ketika ada momen emosional ketika saling bantu, gue bisa merasakan ketika US Agent yang tadinya apa ya, adu kepala sama si Yelena kayak susah untuk akur, dan ketika dia membantu, gue kerasa banget emosionalnya US Agent ketika ngebantu si Yelena gitu untuk melakukan sesuatu atau menyelamatkan orang gitu lah. Tapi ketika Bucky-nya ikut-ikutan jadi kayak anjing, Bucky ikut-ikutan doang, bukan karena dia peduli sama Thunderbolts-nya gitu. Kalau US Agent tuh kerasa gitu ada change of heart-nya gitu ketika dia melihat, oke, gue akan bantu Yelena gitu karena kita udah saling bantu selama ini. Tapi gue tidak melihat Bucky membantu Thunderbolts dengan tulus sebelumnya gitu, atau Thunderbolts membantu Bucky. Jadi Bucky punya rasa sendiri terhadap tim Thunderbolts ini gitu. Gue gak merasa itu sih. Jadi rada kocak aja ketika lihat Bucky ikut membantu, jadi kayak ikut-ikutan doang gitu. Ya itu sih mungkin problemnya menurut gue ya dari si Bucky di tim Thunderbolts ini. Cuma oke lah, menurut gue kesimpulannya ini benar-benar membangkitkan rasa cinta gue terhadap film-film MCU dulu, mungkin bisa dibilangnya, yang lebih personal, yang lebih relatable, yang lebih fokus. Jadi film ini benar-benar bersinar tanpa harus mengandalkan cameo, fan service, tanpa harus mengandalkan hype, bro. Karena kan ini karakter-karakternya juga B-list dari film MCU ya. Jadi mereka benar-benar nggak punya senjata dari atas kertas gitu. Maksudnya kalau film-film yang Avengers gitu kan mereka punya Iron Man, mereka punya Captain America. Mau plotnya nggak sedetail, nggak sedalam itu, orang-orang akan tetap happy melihat karakter-karakter yang udah established itu. Tapi di sini karakter-karakter berkarakter B-list yang bahkan orang pun nggak ada yang suka, mungkin bisa dibilang hanya segelintir orang yang suka sama karakternya gitu. Dan mereka pernah jadi villain di film-film sebelumnya, which is itu kan pandangannya udah buruk duluan kan. Tapi di film Thunderbolts ini mereka berhasil membuat penonton jatuh cinta sama keunikan film ini, serunya karakternya di film-film ini gitu. Dan gue excited banget sih untuk melihat mereka akan dibawa kemana ke depannya di MCU gitu. Karena ya benar-benar spark kecil yang bangkitkan antusiasme gue untuk kembali nonton MCU lagi sih. Jadi itu aja review dari gue. Ini recommended sih menurut gue untuk kalian yang kangen dengan film-film MCU yang lebih down to earth ya. Kakinya kembali ke bumi dulu, kita injakan kaki ke bumi dulu, jangan keluar angkasa dulu. Ini seru banget menurut gue. Jadi recommended banget untuk kalian fans MCU atau film superhero pada umumnya. Kalian kalau mau nonton langsung komen di bawah, atau kalau kalian sudah nonton hari ini ya, kalian langsung komen di bawah juga apa kalian setuju atau tidak setuju dengan pendapat gua kayak Bucky gitu segala macam. Kalian boleh langsung komen di bawah. Kalau kalian pengen review spoiler mungkin atau in depth gitu, kayak bahas scene-nya, atau kan ada beberapa spoiler yang gua nggak bahas, atau mungkin post credit, kalian boleh langsung komen di bawah. Bang, bikin review in depth atau spoiler review, boleh langsung di bawah. Oke, segitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.